Welcome back to channel Stupid Box. Masih di sini tempat dimana kita bisa ngebahas apa aja yang seru. Buat bapak-bapak dan ibu-ibu yang lagi resah sama anak-anaknya, bisa Jangan lupa tonton dulu channel ini karena kita akan bahas apa aja yang seru di channel ini bersama gue Toro, Gue Boy. Gua Indra. dan kami adalah Stupid Box. Harus gitu lagi. By the way, seperti episode yang sebelumnya, kita untuk episode kali ini cuma bertiga aja. Ya karena Pak Tinonya lagi ada Motong. Lagi ngomong sapi. Si paling ngomong. Ya. si paling ngomong Tapi by the way, untuk episode kali ini gue excited banget. karena Ngeteknya siang. ya sih jadi jam 10 ya. Tapi sebagai kalong ya kayaknya. Dia itu susah nih. Kalong banget soalnya. Lu nocturnal ya? Iya. Aktifnya di malam hari ya? Iya. Nyari cacing semua tuh. Nyari kodok. Pak Tino sekarang lagi ngomong sapi. Ngomong sapi. Si paling ngomong tuh anaknya. Si ngomong paling ngomong. Si anak paling ngomong. Si ngomong paling anak. Si paling ngomong anak. Ya itu dah. Iya, si paling ngomong anak untuk kali ini nggak bisa take video dulu, tapi kita bakal bahas masih berhubungan dengan Anak anak. Anaknya Pak Tino. Anak itu kita gibahin. Sian banget. Jadi gibain anak jadi dulu ya. Ngebahas soal bagaimana cara pola pendidikan, pengembangan, Pelihara. pola asuh, iya. Pola asuh anak secara kita bertiga, bapak-bapak semua kan ya. Brandingnya udah bapak-bapak kan. Dan kita- awal memang bapak-bapak. Benar, dan kita juga pernah jadi anak. Iya. Dan Dimana- masih jadi anak kok. Benar, Ah. dimana waktu kita dulu, waktu kita masih anak-anak, permainan beda banget sama yang sekarang nih. Betul. Dulu kita mainnya fisik, sekarang kita mainnya, anak kita malah mainnya gadget. Gadget. Ah, Ludo, iya. lihat handphone, main PC, kan gitu kan. Ludo aja ada online ya. Ludo online, Ada Monopoly aja Getrix Iya. online. Permen. Benteng ada yang online gak ya? Ada. Main Benteng tau kan lo? Tahu dong. Ada yang online gak? Ntar kita yang bikin ntar. Cara main anak beda ya. Cara main anak beda banget. Cara bikin anaknya? Wah. Nggak jauh kalau dia mau dari itu. Kan masih berhubungan sama anak gitu kan. Tapi Mukanya muka Kunci. Tapi neraka. lu udah dengar belum isu yang lagi hangat belakangan ini? Soal fingerprint. Soal fingerprint yang katanya bisa mengidentifikasi bagaimana karakter si anak, bagaimana tingkat kecerdasan anak, minat anak. gitu. Tahu nggak lu? Nggak tahu gue. Nggak tahu gue. Nggak tahu gue. Gue cuma ngeliat sedikit Gue reels. baru segelintingan doang kayak yang gue denger gitu. Cuma gue nggak terlalu mendalam. Itu lo lihat di forum-forum aneh lo itu ya? Nah itu ya. Nggak tahu, itu tahu. tuh. Gue nggak tahu. Kalau begini masuk Gue lupa banget ya. forum garis tangan kayaknya. Oke, jadi buat teman-teman nih yang mau gimana sih cara ngedidik anak zaman sekarang di zaman era digital, Ya. ya kan Zaman canggih. di mana semuanya penuh teknologi, Yes. ya kan, yang fisiknya berkurang. So, kita panggil aja psikolog kita. Woi. Main. Ini adalah salah satu psikolog yang terkenal di lingkungan gua. Oke, kita sambut Mbak Linda. Selamat pagi, Cegu. Tadi moe. Silakan, Kalinda. Oh, Kalinda dipanggilnya. Kalinda. Kakak, handphone biar, kakak. biar dipanggil adek gitu, kerasa lebih muda dikit aja. Gitu. Kalau tua boy ya kita. Oke guys, sekarang di samping kita sudah ada Mbak Linda. Halo, kok gue yang halo? Halo, Linda. Gila vibe-nya. Kadang-kadang suka ngerasa mbak-mbak ya, Mbak. Kita gitu. Ternyata kita nggak kaget. Iya, ini ada hijab gue salah kayaknya. So Mbak Linda, bisa perkenalkan diri dulu deh. Oke, ini manggilnya apa nih? Eh, Bapak-bapak boleh, adek juga bapak nggak keberatan Boleh ya. panggil adek. Apa aja? Dek boy. Mas Toro, Mas Boy, Mas Komeng. Oke. Halo mas-mas semua. Itu kan mau kenalin dulu juga jadi mas semua. Oke, halo mas-mas semua yang di sini dan mas-mas yang di sana. Oke. Mbak-mbak yang di sana, Bapak Ibu semuanya. Semua yang ada di sini. Ya, perkenalkan, nama saya Linda Maisha, biasanya dipanggil Mbak Linda. Saya adalah seorang psikolog anak yang fokusnya pada tumbuh kembang, trauma, dan juga pendidikan. Yes, mantap. Mantap. Mbak Linda buka praktek di rumah.
Ya, buka praktek di rumah sama ada praktek di klinik juga daerah Jakarta Selatan. Jadi khusus buat anak-anak nih, Iya. anak-anak yang butuh curhat, Mm-mm. atau orang tuanya juga ya. Orang tuanya mungkin ya. Sepaket kan? Sepaket. Oh, sepaket. Jadi kalau misalkan ada anak Yes. yang lagi bermasalah tuh yang dicek orang tua sama anaknya. Iya, jangan Jangan anaknya doang. jangan ngirim, Mbak tolong benerin nih anak saya benerin. Tapi jangan kesana tuh orang tuanya gitu kan. Karena itu pasti berkaitan. Oh gitu, menarik banget. Ngebahas soal bagaimana permainan anak zaman dulu. Wah, Beda beda banget. permainan zaman anak. Iya, iya. Kalau dulu kan banyak banyak permainan yang fisik kan. Yes. Kalau Di sekarang luar rumah lah. di luar rumah outdoor. Kalau sekarang kan banyak kan anak-anak tuh kenapa lu ketawa? Gue jadi inget permainan fisik apa yang dulu gue main atas masih kecil gitu. Banyak. Karet kalau nggak salah mau bekal. Iya. Kalau sekarang kan permainannya tuh banyak di gadget, ya kan. Nah, itu kan sangat beda banget kan. Tapi similarnya tuh dulu kita diomelin kalau kita nonton TV kelamaan. Iya. Kalau sekarang kita kita ngomelin anak-anak kita. Main gadgetnya kelamaan. Kalau main handphonenya kelamaan. Sebenarnya kan mirip-mirip kan ya. Ya karena gimana caranya supaya balance nih, si anak boleh main gadget, tapi si anak jangan kecanduan gadget, tapi dia tetap nggak kuper, ya kan, biar nggak ketinggalan Tetap zaman bisa juga. memperkenalkan ya. Gimana tuh caranya tuh? Yes. Oke, sebenarnya gadget itu nggak apa-apa, asal tidak berlebihan. Oke. Gitu. Yang pertama perlu diperhatikan adalah kalau anaknya usianya masih di bawah 2 tahun, itu tidak ada alasan bahwa anak ini butuh gadget sama sekali. Di bawah 2 tahun. Di bawah 2 tahun. Kenapa? Karena dari umur 0 tuh waktu masih di perut. Nah, sampai umur 2 tahun, kalau kita biasanya sebutnya 1000 hari pertama kehidupan, itu adalah masa di mana otak manusia itu berkembang sebesar 80%. 80% itu dari cuma 1000 hari. 1000 hari Itu itu mencapai kapasitas 80%-nya. Cepet banget dong berarti. Yes, dong. itu Hari ya? makanya disebutnya golden age gitu karena itu 1000 hari itu berapa? 3 3 tahun. 3 tahun tapi termasuk di dalam perut. Jadi kurang Oh, lebih 3 sampai tahun termasuk dalam perut. ya, jadi kurang lebih sampai sekitar umur 2 tahun itu otak manusia dari yang belum ada mulai terbentuk otak sampai umur 2 tahun itu 80% kapasitas otak manusia terbentuknya di situ. Wah. Gitu. Jadi butuh stimulasi sebaik-baiknya gitu karena udah lewat dari 2 tahun, sisanya kalau dari 100% kan tinggal 20. Iya, benar-benar. Nah, 20 itu diisi seumur hidup. Anjir. Gitu. Berarti Itu di golden krusial age itu banget iya. ya. Sekrusial Krusial itu banget. 1000 hari pertama kehidupan. Itu nentuin banget tuh anak nantinya di mana gedenya. Ya, modalitasnya. Oh, oke. Anak ini punya modalitas yang seperti apa? Itu yang nanti dia bisa jadi modal untuk mengembangkan si 20% sisanya di sepanjang hidupnya. Wow. Gitu. Sampai kita tua nanti cuma 20% tuh. Yes. Pelan Itu banget. juga kalau berkembangnya optimal. Ah. Nggak nyampe 100% kita. Ngeri juga ya. Ngeri juga ya. Baru mau seneng, berarti good newsnya adalah berarti setidaknya gue masih punya otak 80%. Iya. 80,01 kayaknya. Terus gini ya. Karena yang rusak. Kalau dia kan udah terkontaminasi. Ya. Efek masa kecil kan. Iya. Efek masa lalu. Jelas loh. Berarti di atas 2 tahun baru si anak dirasa perlu Bukan perlu. Boleh ya? Boleh. Boleh, Boleh. tapi ada juga tapi tujuannya apa? Oke. Gitu. Ada Nah, berapa tujuan tuh sih? Ada berapa tujuan? Sebenarnya gini, tujuannya itu ada kebermanfaatannya nggak buat si anak. Oke. Gitu. Kalau misalkan nggak ada kebermanfaatannya nggak usah. Oh mungkin kayak waktu itu ya anak saya kan TK tuh. Ya. Cuma pas di pandemi, TK aja online coba sekolahnya. Nah. Main perosotan online. TK kan main ya. TK itu kan waktunya bermain. Gimana cerita HP taruh bawah terus Makanya itu online. Sokin Makanya sempat bingung juga. Pas TK online. Ya iya lah gitu. Bingung juga. Ya itu contohnya. Jadi kayak misalkan kalau memang nggak ada kebermanfaatannya buat anak, ya nggak usah gitu. Toh waktu kita kecil dulu nggak ada game Nggak ada. ini baik-baik aja Baik-baik kan aja, gitu, iya. hidupnya baik-baik aja gitu. Dan memang dari zaman dulu ini juga kan memang manusia tuh tidak diciptakan untuk harus distimulasi dengan gadget. Oke. Nah, gadget itu kan hadir untuk membantu supaya hidup kita ini jadi lebih mudah Iya. aja gitu. Nah, tapi sampai di mana sih anak ini mulai butuh gadget untuk mempermudah hidupnya? Oke. Contohnya tadi udah mulai masuk sekolah, sekolahnya udah harus bisa menggunakan
aplikasi tertentu Iya. misalnya Hmm, gitu, segala sekolahnya macam. ada online dan sebagainya. Oke lah, itu berarti anak perlu diajarin di daerah itu Oh. gitu. Atau misalkan nih kita juga nggak bisa yang namanya antipati sama gadget Iya. Yes. Iya, gitu iya, kan. Udahlah, pokoknya no gadget sama sekali, boleh kalau bisa, itu sangat bagus. Tapi realitanya kan Nggak nggak bisa, gitu ya, susah. gitu. Susah. Ya, terbentur sama Realistis aja. birokrasi. Karena ada beberapa sekolahan juga yang memang udah berlakukan itu kan. Ya karena teknologi itu sudah menjadi bagian dari hidup kita Betul. sekarang, Iya. termasuk hidupnya anak-anak kita. Jadi kalau misalkan memang ada tujuannya, contoh game deh, gitu. Game tuh boleh nggak anak main game? Kalau mau bicara boleh atau enggak, boleh-boleh aja. Boleh-boleh aja. Boleh-boleh aja, tapi gamenya game apa? Hmm. Itu dipilih, diawasi sama Oh, iya, orang iya. tuanya. Dan kembali ke keyword awalnya, jangan berlebihan. Yes. Iya. Yes. Kira-kira di umur setelah 2 tahun berarti kan boleh diperkenalkan kan? Kalau memang ada fungsinya, serasa kan? butuh, Iya, ada iya. fungsinya boleh. Kayak misalkan kita ngajarin dia memperkenalkan bentuk-bentuk benda, binatang. Itu bisa pakai gadget, Bisa, ya kan? Terus bisa membantu. membantu ya. Membantu. Kayak misalkan nonton TV, nonton animasi-animasi, belajar bahasa itu bisa pakai gadget juga kan sebenarnya. Bisa, tapi balik lagi gadget ini hanya sebagai alat bantu. Stimulasi utamanya tetap dari orang tua, Interaksi orang langsung. dewasa. Yes, betul. Oh, oke. By the way, anak lu usia berapa paling gede? Paling gede 7 tahun. Kelas 1 7 SD. tahun, lu Gua paling gede 6 tahun. 6. Ya berarti ya masih sosial lah, kita sepantaran ya. Nah, ada nggak sih cara untuk kita bisa melihat potensi si anak nih, gitu kan? Potensi si anak ini cocoknya di bakat apa dan bagaimana karakternya gitu. Ada nggak sih caranya untuk kita bisa melihat Ada. sebagai awam kita bakat gitu? Ada banget. Caranya yang paling gampang adalah satu, kenal sama anaknya. Oh, dari orang tua berarti. Gimana ya? Yes. Kenal nggak? Dari orang tua berarti. Iya. Faktor orang tua itu. Kenal tuh maksudnya tahu namanya siapa gitu. Sering main bareng, habiskan waktu bersama anak. Susah lagi game gitu dia. Ya. Membangun kedekatan. Iya. Karena peran bapak itu sangat penting buat perkembangan anak. Banyak banget, itu hasil risetnya juga udah banyak yang Nah. menunjukkan bahwa ternyata peran ayah itu signifikan loh dalam proses perkembangan anak. Oke. Sekarang gimana caranya berbagi peran antara ibu sama bapak nih untuk membesarkan anaknya. Sementara kita punya aktivitas sendiri-sendiri kan. Yes. Nah, Gimana kalau itu? itu tuh sebenarnya nggak ada patokan ajaknya harus begini harus begitu, tapi itu balik lagi ke kesepakatan keluarga masing-masing. Oke. Yang penting adalah ayah ini bisa hadir sebagai figur aman, contoh figur aman bagi anaknya. Bukan figur yang ditakutin. Oke. Figur aman. Jadi kayak ibaratnya gini, anak itu kita bikin kalau misalkan dia ada problem di luar, dia pikirannya bukan aduh jangan sampai bapak gue tahu. Harus cerita malah justru Tapi ya. justru aduh gue harus segera telepon Iya, bapak gue iya, iya. gitu. Sekalian curhat berarti bisa Berarti- nih, Pak. Iya. Berarti harus disenangi bukannya disegani ya. Di apa ya? Senangi biar si anak Iya. itu senang bercerita, senang Betul. dekat sama orang Figur yang tua gitu. dipercaya, dia merasa bahwa oh saya berada di dunia ini tuh aman, saya punya pelindung. Figur maskulin gitu ya. Bukan ditakutin ya. Bukan ditakutin. Kayak gini Mbak, kayak saya kan pulang itu kan 2 minggu sekali ya. Kadang-kadang bisa sebulan sekali saya Ya. pulang baru ketemu gitu. Hmm. Cuma tadi balik lagi tuh kebutuhan gadget jadi kan. Ya. Saya video call tiap hari tuh. Nah, Tiap malam ya. saya video call itu 1-2 jam saya sama anak saya berdua Ya. kan. Nah itu gimana itu? Sama istri nggak? Sama anak? Istri malah, ya iya istri oke lah. Wah lebih, ini sebentar, udah kasih ke anaknya gitu. Oh gitu. Overall intensitas lo sedikit lah ya. Bisa Tapi saya tiap hari tuh. Ah. Ya. Video call begitu. Iya, ini kan memang kondisi usia keluarga itu kan beda-beda Iya, kan, iya, macam-macam. iya. Jadi memang makanya itu tadi balik lagi nggak ada standarnya harus gini. Nah, Gitu. Yang penting adalah kualitas dari relasinya. Oke. Bukan kuantitasnya. Kalau sering ketemu bapaknya 24 jam di rumah tapi nggak pernah berinteraksi Oh, iya, sama iya. anaknya kan sama aja bohong. Iya. bohong ya, bapaknya main gadget aja gitu. gitu. Bohong. Kalau ngomongin gua. Hah? Gua juga. Oh gitu ya? Berarti gue luar biasa nih ya. Tapi kembali lagi tadi ke yang tadi gue tanyain adalah bagaimana sih, ada nggak sih cara kita untuk bisa mengenal Nah, iya. kita? Berarti itu tergantung dari bagaimana sedekat apa kita sama Betul. anak gitu kan ya. Itu adalah hal yang paling pentingnya gitu kan. Itu yang pertama Pertamanya. paling valid. Pertama makanya kalau misalkan datang ke psikolog, anaknya ada sesuatu yang perlu dicek lebih lanjut, pasti yang di wawancara pertama itu orang tuanya dulu, Orang tuanya, bukan ya. anaknya dulu. Ya. Gitu. Gimana cara dia ini gitu Iya, ya? seberapa. Dekat. Jadi pertama psikolog perlu tahu orang tua ini seberapa tahu
tentang anaknya. Seberapa kenal sama anak Seberapa kenal tentang anaknya, Ya. karena nanti akan di cross check dengan si anak kan. Hmm. Gitu. Kedua, kalau memang si orang tua ini adalah orang tua yang punya relasi yang sangat baik dengan anaknya, sangat memahami anaknya, maka data yang bisa digali oleh psikolognya akan jadi kaya sekali. Gitu kalau bisa menggali dari orang tuanya. Jadi yang penting tuh bondingnya, lo harus kenal dulu sama anak lo sejauh mana gitu kan, karakternya apakah dia suka cengeng, suka nangis atau kuat Iya. banget. Ya, karena kan anak tidak jatuh jauh pohon dari anaknya. Jelas tuh kan. Kita tentang dulu. Susah. Pohon tidak pernah jauh, datang pergi. Pohon nggak pernah jatuh kalau ditebang jadi. Nah, tapi yang baru-baru ada di medsos belakangan ini gitu kan, kita udah punya cara untuk bisa mengenali bagaimana karakteristik si anak dari fingerprint. Nyanyi banget mukanya ya. Ini kayak mama nyinyir ya. Iya, nyanyi banget mukanya asli. Bisa nggak ya? Sambil gini dong, sambil gini. Gimana kali itu tuh Iya, nyikapinya? jadi kalau misalkan sekarang itu sebenarnya bukan sekarang doang ya. Itu udah lebih dari 10 tahun lah sebenarnya di Indonesia itu sudah banyak yang mengklaim bahwa mereka bisa memberikan profil psikologis dari anak dengan cara yang sangat mudah. Berarti udah 10 tahun ini. Udah lama banget. Oke, dan itu Gitu. efektif? Belum ada hasil riset ilmiah yang valid menunjukkan bahwa teknologi yang dipakai itu nggak cuma fingerprint ya. Ada yang pakai fingerprint, ada yang pakai air liur, ada yang pakai macam-macam deh. You name it, whatever it is. Sebentar, air liur. Iya. Di anaknya disuruh ngeludah atau anaknya ngeludahin? Gue juga nggak tahu deh itu gimana Oke, ininya. ya. Tapi itu bisa akurasinya sejauh mana? Terus bisa ditesnya itu sejak anak umur berapa? Nah, kalau mereka ini mengklaim bahwa dari umur 6 bulan anak udah bisa dites banyak sekali komponen dari kepribadiannya, kecerdasan dan sebagainya. Padahal seperti yang tadi kita udah bahas di awal, otak anak aja itu baru terbentuk 80% itu di umur 2 tahun. 2 tahun. Terus 6 bulan ini mau ngeliat apa? Otaknya aja belum menjadi utuh gitu kan. Masih proses download tuh otak. Iya, masih diinstal nih Iya. aplikasinya. Kacau nih. Itu yang pertama. Yang kedua, hasil riset ilmiahnya belum ada. Belum ada sejauh Padahal ini. udah 10 tahun ya. Iya, sampai detik hari ini video ini di take, belum ada hasil riset ilmiah yang menunjukkan bahwa metode-metode yang tadi itu ya, karena nggak cuma fingerprint ya, ada banyak metode itu memang secara ilmiah bisa terbukti valid mengukur item-item ini dari kepribadian seseorang. Jadi kayak itu nggak sih, Meng, yang di time zone? Iya, Nah. zaman dulu ada tuh di waktu kita SD ya, tahun-tahun 90-an lah ya. Iya. Itu ada yang masukin tangan ke mulut. Kemudian kayak Zumba, kayak Zumba itu kan? Kayak patung gitu, Bu. Iya. Nanti ada hasilnya tuh perintan gitu. Hasil nanti umur kita meninggal di umur berapa, pekerjaan kita Pekerjaan, apa. jodohnya, Iya, gitu jodohnya kan. bagaimana. Jodoh kita gitu. Banyak itu dulu, dari dulu sebenarnya berarti ya. Kayak gitu. Sebenarnya game dari zaman dulu tapi sekarang mungkin dikemas dengan lebih Nah, iya, menarik jadi aja. lebih serius mungkin ya kalau sekarang ya. Didiskusin. Kayak baca sidik JS apa? Ini nggak sih? Garis tangan. Garis tangan. Nah, ya, kalau kita mau bicaranya secara non ilmiah itu bukan ranah ilmiah, iya, kan, benar, gitu ya. benar. Tapi kalau misalkan kita mau bicaranya di ranah ilmiah, maka semuanya butuh bukti bahwa memang ada riset Iya. ilmiahnya nih gitu. Harus ada ininya. Iya, ya. dan riset ilmiah Ini tuh mah karena keawalan gue ya, gue ngedenger ini kok enggak, gue konyolnya gue lebih percaya Hitler dari Garut. Iya, ini konyol banget gitu loh, sumpah gitu. Sama Bill Ellis dari Iya, dari Bangkang. Ini Cianjur. Enggak, konyol aja gitu loh. Wah, Bisa gitu dari fingerprint. Dan yang katanya benar gak sih bahwa metode tersebut yang membaca identifikasi dari fingerprint ada gitu, macam itu ya. algoritmanya bahkan itu dari hasil identifikasi tanggal lahir. macam-macam mas. Oh iya. Iya, ada yang dari hitungan tanggal lahir nih udah ketemu nih, ada salah satu vendor yang ternyata Oh, vendornya banyak. vendornya banyak banget. Loh. Vendornya ada sangat banyak sekali di Indonesia Raya ini. Oh.
Itu Gua- metode-metode yang instan ini tuh ada banyak banget vendornya, baik mau dari sidik jari sendiri udah banyak vendor. Terus yang dari satu gambar buletan doang bisa Oh, menghasilkan. jadi si anak suruh. Anak suruh gambar. Ya. Dari kentut nggak? Mungkin sebentar lagi. Nah, kita bikin yuk. Enggak, gua enggak. Tapi kalau misalkan dari banyaknya vendor Ya. yang mau ngembangin itu, berarti kan ada ladang cuan di situ. Jadi itu makanya Oh, bisnis. Nah, bisa jadi kalau mungkin nggak, kalau misalkan prospeknya bagus ke depannya untuk interview, membaca Oh, karakteristik iya. karyawan juga bisa dari fingerprint. Jadi mungkin bisa Untuk interview nanti pakai fingerprint ya. Iya. Wah, Atau ini- untuk nyari jodoh aja mungkin nanti kita bawa fingerprint. Nggak usah lo perkenalan diri lebih. Itu dia, Mak. Tapi kan kita harus cari satu hal sumber yang menarik nih. Tadi ide gue kan dari kentut nih. Ah. Coba dari yang lain enggak? Nah, Kotoran kuping mungkin. Upil. Kupil. uban. Itu mungkin lebih make sense, ada DNA yang lebih dalam lagi kali ya gitu. Sama itu kayak liur tadi juga itu kan Iya, DNA. DNA. Sederhananya gini. Nggak ada lah. DNA, kalau kayak sidik jari gitu, terus bilangnya mengklaim bahwa itu bisa memberikan gambaran profil kepribadian Iya. dan sebagainya, sampai pilihan karir segala macam. Wah, Anjir. Ini bisa dibilang ini nggak sih? Bisa Pilihan dibilang karir. yoi cuy. bisa Tuh, dibilang kan? ramal nggak sih jatuhnya? Anjir. Iya. Bener ya? Iya, ngeramal jalur teknologi. Ya, jadi Itu kalau ada orang tua yang wah, anak ibu nanti bakal jadi direktur. tapi gajinya direktur nggak? Gajinya UMK. Nggak maksudnya kalau ada Iya, kayak gitu anak ibu nanti akan ada potensi bisa jadi dokter gitu Iya, kan. bisa Misalkan lah, terus anak si ibunya oh tenang aja orang anak gue bakal Bakal jadi jadi dokter kok dokter, nanti gitu. ya lu sekolah aja lah udah gitu. Jadi malah nggak diperhatiin gara-gara si hasil tes ini. Itu salah satu side effect-nya. Atau bisa jadi dia akan push si anak supaya bisa jadi Oh, dokter iya. padahal Dia anaknya harus kuliah Nggak kedokteran. nggak gitu, cocok. segala macam. Iya, iya. itu lebih stres lagi anak ya kan. Lebih ngeri berarti Ah. anak sekarang ntar nih ya. Kalau ada yang percaya kayak gini-gini nih, Oh, kacau. Logika paling sederhananya gini, sidik jari itu kan dari kita lahir sampai kita mati itu nggak pernah berubah. Benar. Iya. Ini meskipun jari gua sobek kejepit pagar nih, nanti kalau insya Allah jari gua sembuh lagi, bentuk sidik jari Iya. gua akan terbentuk sama lagi. Iya. Kalau di amplas, Bisa hilang. Nah, bisa. Hilang. Tapi kita tumbuh lagi. Kecuali kapalan kali ya. iya, iya. Gitu. Itu kan nggak berubah ya. Sedangkan dinamika kepribadian seseorang, bahkan intelijensi pun itu bisa berubah. Ya, Nice. Itu poinnya sih. tergantung circle-nya. Tergantung simulasinya. Simulasinya. Benar. Saya tuh sebelum masuk kenal mereka ini saya lugu nggak? Saya lugu. Semenjak kenal mereka saya berubah. Karena klik tompang nih. Tompang. Tompang dia ini kayak. By the way, tapi si fingerprint ini cuma berlaku untuk si anak doang, nggak untuk orang dewasa. Klaimnya sih bisa dari umur 6 bulan sampai dewasa. Dewasa. Oke. Itu tadi mungkin yang nanti ngelamar kerja pakai itu. Ya bisa. Jadiin tuh. bisnis juga kali itu. Gue vendor. penasaran aja sama si Boleh kalau praktisinya gitu, sama si praktisi. Lu dulu deh, coba deh gitu. Apakah sidik jari lu mengidentifikasi bahwa lu Jadi dokter. Nah itu nanti hasilnya akan kerja di vendor sidik jari. Iya. Kayak gue berarti di swasta gitu. Nah, gitu swasta. Iya. Kacau itu. Kan lu jadi malas nyari kerja kalau kayak gitu kan? Benar. Ya, tapi Iya. buat yang merasa bahwa itu ini bisa menghibur saya gitu, ini oke kok ya monggo silakan gitu. Cuman Oh iya. poinnya adalah kalau kita mau bicara apakah ini terbukti secara ilmiah atau Belum tidak, sampai detik ini belum ada. Ya itu mah kayak apa ya? Gue ngeliatnya Jadi kayak kan kayak ramalan ramalan aja. bintang yang Iya. tablet gitu kan cuma buat Iya, betul. ketawa-ketawa aja itu kan. Jadi jangan diseriusin ya. Nah itu dia. Jadi mungkin kita juga. Masalahnya harganya serius pak. Oh, Berapa? Ya harga berapa? Range-nya? Yang pasti lebih mahal daripada konsultan psikolog. Di Serius? harga rata-rata psikolog umum. Wah, kacau. Nggak ada ilmunya. Sampai sejuta? Ada, Sampai sejuta ada? Lebih dari sejuta ada? ada aja sih. Tergantung vendornya. Dan vendornya Kenapa ini bisa? mau paket laporan berapa halaman? Oh. Mungkin ya. Semakin mahal, semakin bagus masa depan anak. Kalau ini laku, berarti yang dipertanyakan itu kualitas masyarakatnya. Iya nggak sih? Ya. Nah, iya, benar. Karena gini, Ya. Kualitas orang tuanya. Iya. ya Mantap. karena kan gini, masyarakat Indonesia itu kan
cenderung mudah apa Ini ya? bahaya banget ini. Iya makanya. Karena kita itu kan hidupnya nih di era peralihan dari nggak ada teknologi terus jadi Betul. teknologi canggih gitu. Jadi ketika ada sesuatu yang menggunakan teknologi terus dibungkus dengan istilah-istilah ilmiah yang terkesannya oke gitu ya, kita kan cenderung merasa bahwa oh ini kayaknya oke nih Mendapatkan pakai kebenaran. teknologi gitu. Nah. Apalagi kalau yang menjelaskan itu meyakinkan dengan menyebutkan istilah-istilah yang tidak dipahami oleh Iya, awam. iya, iya, iya. Gitu. Itu tuh definisi orang pinter di zaman modern. Iya, iya. Iya. Orang pinter. Dukunnya yang Iya, dijawab. iya, Dukun pinter teknologi. zaman modern. Teknologi. Cuman menurut psikolog sendiri gimana menanggapi Nah, iya. fenomena ini? Kasian. Buat sih Kasian buat anak dan orang tuanya kayak tadi yang Mas Taro sebutin, bisa jadi anaknya Di-push ya sama di-push orang untuk tuanya. menjadi Sesuai. sesuatu yang tidak sesuai dengan karakternya dia atau kemampuannya dia. Atau dia harusnya bisa lebih tapi di bidang yang lain gitu, kayak misalkan dia bisa jadi cocoknya jadi apa ya, seniman jadi misalnya. seniman gitu, dia Hmm. oke banget nih di artnya gitu, tapi hasilnya itu dia cocoknya Kimia jadi misalnya, kimia. teknik gitu ya, Teknik, teknik komputer gitu, itu kan Iya, iya. Berat ya. nggak cocok, berat banget. Iya, iya. Passion Terus anaknya itu. nggak ada yang stop Nah, iya. dari pemerintah atau dari mana? Karena masyarakat kita terlalu besar ya gitu, sementara pemerintah ini ngurusin banyak hal sekali gitu. Mungkin hal ini mungkin lewat Stupid Box ini bisa membantu Kayak pemerintah. Kayak lu. Gue cuma nyapa doang kayak pemerintah. Kan nggak boleh. Nyapa doang pak. Ya, ya. Jadi dimensinya juga banyak ya. Iya, karena itu tadi kan orang tua tuh pengen banget bisa memberikan yang terbaik buat anaknya. Gitu. Caranya adalah saya pengen tahu anak saya ini bagaimana supaya saya bisa memberikan yang maksimal sedini mungkin gitu, sampai akhirnya Banyak batas. banyak juga mungkin yang ikut hype doang kali ya. Iya, karena itu gampang ikut-ikutan lah, gampang gitu. gampang percaya dengan itu tadi kombinasi antara teknologi terus istilah-istilah ilmiah yang awam, buat awam tuh asing itu apa ya gitu. Gini, kita simulasiin. Simulasi. Ibu-ibu nih, ibu-ibu lagi nungguin anaknya sekolah nih, ya kan? Gue jadi tukang somai ya. Datang nih satu ibu-ibu nih. Kemarin anak aku dites ini loh, terus hasilnya bagus. Terus, di mana bu? Iya. Jadi ikut-ikutan kan. Berapa bu biaya bu? Segini. Mau dong. Semuanya tuh. Ntar abis itu banding-bandingkan hasil nih. Ih, anak gua disuruh jadi ini. Kan kesian kalau yang anak ini. Iya. Nah mungkin orang-orang tuanya yang mau ngikutin metode seperti itu juga mungkin orang tua yang FOMO kali ya. FOMO. Iya. Ya itu pada dasarnya semua orang tua itu baik, pengen yang terbaik buat anaknya, cuman Caranya ya. caranya itu kadang-kadang kelemahan dari orang tua ini yang dimanfaatkan gitu oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Hai oknum, nah itu nggak apa-apa. Hai oknum. Oknum. Overall mungkin kita juga balik lagi bagaimana kita menyikapinya. Tadi balik lagi kayak kata Mbak Linda, ya kalau misalkan kita pengen coba-coba aja gitu, tapi tidak Iya buat fun aja. tidak meyakini sepenuhnya lah gitu ya. Boleh aja. Jangan dipercaya. Jangan pernah dipercaya. Jangan diyakini, Boy. Jangan diyakini. Jangan diyakini sama sekali. Itu Jangan diyakini. Kalau Mas sama Boy sekali. Yes. punya duit, aduh di dompet gue ketebelan nih. Nggak pernah punya lagi. Nggak pernah punya lagi. Susah kebayanginnya. Sama ini sih yang salah satu lagi dari tes instan ini ya, apapun metodenya itu adalah ada salah satu teori namanya Barnum Effect. Gitu. Itu adalah ketika kita diberikan informasi terkait dengan deskripsi diri itu yang hasilnya cenderung positif, maka kita akan cenderung merasa iya nih cocok banget nih. Iya. Gitu. Cocok logi jadinya. Cocok Iya, logi. iya. Kayak misalnya ini contoh, ini anaknya sangat suka dengan aktivitas yang banyak aktivitas fisiknya. Ya. Anaknya umur 4 tahun. Lah semua anak umur 4 tahun ya emang suka Oh, gitu, orang Tapi rata kan ya. kalau misalnya nih Mas Tora misalnya baca nih, oh iya anak saya umur 4 tahun, anak saya suka anak bapak adalah anak yang suka banyak aktivitas fisik, senang lompat-lompat, lari-lari, maka dia cocok untuk aktivitas yang begini-begini, cocok karirnya begini-begini. Pasti akan rasa, oh bener banget nih anak gue suka lompat-lompat. Iya. Aku ingat dulu juga ada tuh. Nonton apa? Wah, primbon. Iya, nonton itu Planet Remaja. Kamu cocok kerja di tower misalnya. Itu. Kamu dia
Iya, jatuh dari tower. Saya bisa mikir amit Kan dulu ada. Enggak dulu kan gitu. Dulu ada yang ketik pastinya. Kamu cocok kerja di air Nah, gitu itu kan. Tapi iya pas zaman kita nonton Planet Remaja waktu itu kan ya kita cocok gitu gitu. Yang padahal gitu kata si orang yang suka bikin thread seperti itu juga Dia itu nggak sadar ngasal. doang. Iya, Nah, itu contoh Barnum Effect. Dan pasti itunya kan terkaannya umum kan. Iya, Pasti iya. umum kan? Ya, yang pasti juga semua bisa dirasain. Iya, Iya. pasti semua orang ngerasain sih. Kalau yang kayak tadi tuh yang si ramalan Planet Remaja. yang Planet Remaja itu kan ketika kita baca kita akan merecall memori kita Memori, yang mendekati dengan itu. Oh iya, Gue pernah begini nih. begini. Oh Dia iya. nggak bisa dia, memorinya nggak ada. Nemo ya. Short term memory saya. Ikan Nemo ya. Iya, lupa. Abis ini kasih lupa. Dori. Oh iya. Iya, dorinya. Iya lu. Oh, itu bahaya juga ya. Kayak misalkan minggu ini Anda akan berasa sedih. Efeknya kan bisa jadi kesuggest. Jadi ini jadi Siap-siap apa nih yang siap-siap bikin apa Bawah sadarnya dia Apa ya akan nanti menanamkan itu. Iya. Yakini. Nah ini apalagi kalau terjadi sama anak, Pak. Yes. Orang tua gimana juga generasi anak. kesananya ngeri banget ya. Kalau misalnya orang tua yang benar-benar percaya kayak gini, Yes. terus dijalanin di hidupnya, wah kacau anaknya sih. Nah, Stres anaknya banyak itu nanti. Oh Iya, iya, iya. Pasti kan? betul. Iya, saya pernah dapat klien yang kondisi fisiknya memang ada gangguan sejak lahir di tulang belakang yang secara bertahap itu perkembangannya mentok gitu ya, nggak bisa tumbuh optimal seperti anak-anak lain. Terus karena orang tuanya sedih dengan kondisi anaknya, terus orang tuanya ini mengambil tes di psikolog, diperiksa sama psikolog, hasilnya ya pasti tidak menyenangkan buat orang tua ketika kita tahu bahwa anak kita punya keterbatasan. Iya. Gitu, tidak bisa seperti anak-anak yang lain yang diharapkan oleh orang tuanya. Gitu. Nah, terus akhirnya adalah opsi nih, sebuah metode canggih gitu ya. Terus hasilnya bagus. Dibilangnya anaknya oh ini punya potensi di bidang matematik yang sangat pokoknya cemerlang banget lah gitu. Akhirnya ibu ini merasa punya harapan, itu sisi positifnya kalau jadi punya harapan tapi jadinya nggak realistis. Halu jadinya ya. Anaknya jadinya dituntut untuk dia tuh sebenarnya bisa gitu, padahal ya memang punya keterbatasan. bisa. Jadi tidak sesuai kapasitas. Betul. Ya, dan itu terjadi di tahun 2013. 2013 udah lama banget. Iya, Sampai sekarang masih ada. Dan lebih besar, lebih banyak. gokil. Ya, karena medianya lebih gampang soalnya, Iya, medianya lebih gampang, jadi kampanyenya lebih gampang mereka. Oke. Jadi tugas kita yang menghentikan ini. Waduh, tugas kita bersama sih. Tugas kita bersama. Cuman gimana cara mengedukasi masyarakat supaya nggak Balik lagi ke ketipu kayak gitu kan? masyarakatnya, kan pola pikir Iya. masyarakatnya harus ya. Ya, kalau menurut gue pribadi sih ya perlu berbagai pihak ya gitu. Contohnya dari bapak-bapak gitu yang melek dengan logika gitu kan. Kadang-kadang kita jadi itu, kita terlupakan dengan logika karena tadi ada Iya, kekecewaan. Ya. Bisa jadi karena kekecewaan, Bisa. jadi logika kita nggak main gitu betul. kan. Atau karena oh ini kan teknologinya canggih, Iya, pakai istilah-istilah yang wow gitu. Terus yang ketika ditanya ini gimana, oh ini sudah pokoknya nanti ini udah keren deh pokoknya Iya. gitu. Jadi dikhawatirkan justru karena si orang tua ini udah merasa bahwa nasib masa depan anak saya ini udah pasti pinter, jadi Udah, profesor. betul. Jadi mengurangi intensitas untuk membangun kedekatan sama si anaknya gitu loh. Yang dimana justru itu Antara yang anak jadi pentingnya. gini ya. Jadi orang tua cenderung membesarkan anaknya sesuai dengan image yang sudah Iya, dipatok yang gitu. dipatok ini. Itu. Padahal bisa jadi anak ini punya potensi yang lebih Lain. luas di area lain dan sebagainya, atau anak ini bisa jadi butuh bantuan di area tertentu tapi jadinya nggak teridentifikasi. Oh, oke. Butuh bantuan tapi jadinya nggak ketolong. Cuman ini lepas lagi dari yang tadi ya. Tadi kan dari 1000 hari pertama nih ya, Ya. bagus. Nah, sebenarnya si anak ini bisa nggak sih dibentuk sesuai keinginan orang tua? Gitu. Kan masih kosong nih anak nih kan, Ya. masih kosong. Bisa nggak Oh, kalau kita isi dari gitu, kecil kita pengen membentuk si anak jadi dokter. Yes. Nah, dari Ah. kecil tuh udah Di framing. di framing dia jadi Bisa. dokter. Itu bisa sebenarnya. Bisa. Jadi ada dua hal yang mempengaruhi kecerdasan. Kalau kita bicara kecerdasan doang aja ya, ada dua hal. Itu adalah bawaan lahirnya, kecerdasan yang memang bawaan lahirnya dia, yang sangat Gift terkait ya. dengan kondisi fisiologis tubuhnya, otaknya dan sebagainya, sama yang bentuknya adalah bagaimana dia
proses belajarnya di dunia ini. Hmm. Gitu. Itu dua ini jadi satu. Gitu. Berkembang itu bareng-bareng. Jadi nggak bisa kita cuma mengandalkan kecerdasan bawaan, nggak bisa. Oh, Gitu. tapi kan tadi dibilang ada anak yang potensinya bisa jadi musisi, anak potensinya bisa jadi itu. Gimana caranya orang yang tadi yang kayaknya bakatnya di musik nih dia, tapi Ya. kita push supaya bisa Membelokin gitu, matematik gitu. Nah, matematik atau ke baiknya tuh di umur berapa nih? Nah, kalau secara teori yang mengukur tentang minat, gitu ya, minat seseorang, minat anak itu baru mulai terbentuk itu di usia remaja sekitar umur 13-14 tahun. Oh, udah remaja ya. Ya, jadi kalau anaknya masih SD, nggak usah yang namanya tes minat bakat. Percuma, karena di bawah usia remaja itulah area di mana orang tua memberikan eksplorasi sebanyak mungkin. Bebas ya. Orang itu masa-masa pencari Iya. jati diri. Masa belajar. Masa Ya, belajar. diri mantar boy, udah dewasa itu. Udah. Pernah dengar nggak sih kalau orang tuanya dokter, maka anaknya kemungkinan akan jadi dokter Iya. juga. Mungkin Nah, itu karena dia memang dari kecil sudah terkondisikan dengan dokter. dengan kehidupan dokter, Melihat pekerjaan dokter, bapaknya. dia ngelihat. Iya, Nah, iya. itu adalah bagian proses belajarnya dia gitu. Ya. Jadi ketika Yang dilihat dia setiap hari gitu kayak ya. gitu, Oh, gini pantesan caranya. ada tuh anak yang bapaknya mimpin terus sekarang anaknya ikut jadi Aduh, gue tahu ini. Jadi mau mimpin juga, jiwa kepemimpinannya mungkin ada ya. Iya, karena saya bantu. karena ngeliat Saya bapaknya bantu. suka mimpin kan, jadi anaknya juga Gitu mungkin ya, Asik. si anak ini melihat bahwa bapak saya ini adalah role model saya Role tadi model. peran ayah yang sangat baik gitu. Iya. Melihat figur kepemimpinan bapaknya bagus gitu. Anak ini merasa bahwa kayaknya gue lupa banget sama bapak gue. Kenapa gue ketawa? Gue pengen jadi kayak bapak gue someday gitu kan. udah disamperin. Nah, Kotorin lagi yuk. Lanjut tinggal gini dulu. Lu paling nggak pasien paling parah yang paling sulit yang pernah di sebenarnya tidak ada klien yang sebegitu sulitnya. tapi dibilangnya pasien ya? Atau apa dibilang? Sebenarnya lebih gini, kalau psikolog itu sebenarnya disebutnya klien. Oh, klien, Gitu. oke. Tapi ketika psikolog ini prakteknya di rumah sakit, maka secara sistemik jatuhnya Iya, pasien. Iya. Kan di rumah sakit ya. Iya. Gitu. Itu hanya masalah penamaan Iya. aja, pembiasaan. Tapi kalau psikolog biasanya psikolog sebut sih. psikolog. Psikolog manja tuh. Manja. Oh, tekot-tekot. Anak setan. Udah gede dia Rukia. Lanjut lah. Nah, gitu. Nggak ada yang susah tadi kan. Maksudnya Nggak ada. nggak ada yang apa, nggak ada yang. Iya, jadi gini, psikolog itu kerjanya tuh tidak sendirian, Iya. yang pasti. Jadi kalau misalkan saya merasa ini anak A ini ada hal-hal yang di luar kompetensi saya, maka saya akan minta bantuan dari entah psikolog lain, dari terapis atau dari dokter anak dan sebagainya yang ini dia nih perlu Ya. dibantu sama ahli yang mana. Yang lebih spesifik. Iya, yang lebih spesifik lagi. Tapi overall yang paling sulit buat saya adalah yang orang tuanya tidak mau membuka diri dan tidak mau terlibat untuk membantu anak. Tidak kooperatif. Yes. Oh, Udah tahu anak begitu nggak dibawa ke psikolog. Atau gitu. mungkin dia nggak teredukasi kalau ada psikolog anak mungkin kan? Mungkin kalau dulu iya pak. Nggak juga Om, jadi nggak banyak sih. Ada beberapa, tapi cukup banyak gitu ya, klien-klien yang orang tua datang mengantar anaknya, anak saya punya trauma ini nih Mbak, kebetulan aku juga belajar tentang trauma terapi gitu. Anak saya ini nih Mbak ada trauma gini nih, oke gitu. Nah Trauma gara-gara ternyata bapaknya. source traumanya itu terkait dengan orang tuanya. Tapi orang tuanya nggak mau dicolek. Jadi harusnya dia bukan datang ke psikolog anak, bapaknya yang Tapi kalau dari ini, terapi dulu. gue termasuk anak yang trauma dong ya. Kenapa? Gue sampai sekarang takut sama lipstick. Kenapa? Lu pernah dicium baci ya? Dari lu itu. Enggak Ini yang nyium. Ini yang nyium banci. Apa gua bancinya? Sampai sekarang tuh gue takut sama lipstick karena dari kecil tuh kalau apa ya, yang merah-merah lah ibaratnya. Jadi kayak misal lagi nakal nih, dicoret pakai lipstick tuh. Nah, ya. Sampai jackpot pak. Oh, Sampai Sampai sekarang muntah. sampai berantem sama orang tuh gara-gara lipstick pernah maksudnya. Saking Ya, itu contoh. itu contoh trauma ya berarti. Tapi kayak gitu bisa disembuhin. Bisa. harus diobservasi lebih dalam dulu. Udah segede gini masih bisa disembuhin. Bisa.
Bisa men? Jangan deh. Kalau kasus So, kalau disembuhin kan berarti dijijilin juga kan? Enggak dong. Oh enggak. Aduh. Kita bukan tukang jagal, Pak. Kirain. Tapi kalau kasus orang yang suka motongin rambutnya sendiri gitu, karena setiap kali dia habis potong rambutnya terus kayak ngerasa stress release aja gitu. So what is that mean gitu, bisa diobservasi nggak Mbak Lina? Bisa, pokoknya semua Dia lagi curhat. semua hal-hal yang terkait dengan kondisi psikologis orang Iya. itu sebenarnya bisa dibantu. Mm-hmm. Tapi yang pertama adalah orangnya mau dibantu apa enggak. Oh iya iya. Iya, iya. Tapi sebenarnya orang kayak gitu kayak komen atau kayak boleh tadi motong rambut itu bisa ngobatin diri sendiri nggak tanpa psikolog? Gini, ada dua metode, dua cara dalam yang namanya trauma healing. Ya, trauma healing beneran ya, bukan healing jalan-jalan ya. Nah, Healing teh. Healing teh kucing, kucing. ya. Gitu. Yang pertama adalah self healing. Itu adalah ketika orang yang mengalami trauma mencoba untuk memulihkan dirinya sendiri secara mandiri. oke. Gitu. Karena sebenarnya otak kita tuh sebegitu kerennya untuk bisa memperbaiki strukturisasi sendiri gitu. Tapi ada kondisi-kondisi tertentu, ada titik di mana ini sudah kesulitan otaknya, sehingga perlu dibantu oleh terapis. Udah bebel lah ya. Udah bebel kita harus dibantu makanya. Bisa jadi. Oh, udah bebel kali boy. Oke, harus dibantu boy. Gitu. Jadi kalau misalkan itu berlaku juga buat anak-anak gitu ya. Bisa nggak orang tuanya yang jadi terapisnya membantu? Nah. Bisa banget gitu. Tapi ada beberapa titik, ada beberapa certain level gitu ya. Itu yang ini memang sudah butuh bantuan terapis. Kembali ke pembahasan soal fingerprint tadi ya, gitu ya. Gua Penasaran banget Bapak kayaknya. kita goreng dulu itu tuh biar naik ikuti. Gue balikin lagi. Goreng itu. Ya, tapi ada pikiran gue juga kayak gini loh. Misalkan si orang tua ini metode itu works sama anaknya yang memang Ya. mungkin setelah dari hasil fingerprintnya itu si orang tua juga nggak lepas ngebangun anaknya, Iya. gitu kan ya. Tapi jadi bias survival gitu loh. Jadi apa sih bias Oke, survival? saya paham maksudnya. Iya, Keberhasilan untuk yang- ini bukan karena fingerprint testnya, tapi karena orang tuanya yang mendampingi anak. Gitu. Gitu. Iya, Oh, jadi tua jadi kan. itu Kalau orang Fingerprintnya. hasil tesnya cuma sebagai Nah. trigger kecil doang. Berarti yang harus ditekankan adalah untuk orang tua yang ngebawa anaknya untuk ngetes metode kayak gitu juga jangan sampai lepas dari peran lu pada Iya. sama anak-anak lu gitu kan ya. Yang Edukasinya yang itu. jadi masalah adalah dia mengklaim si vendor-vendor ini mengklaim kalau ini tuh bisa ngelihat Nah, ini masa depan anaknya. Ini yang bahaya, Itu kan yang bahaya klaim ini yang itu. bahaya. Intelijensi, tipikal kepribadian gitu. Terus kecocokan karir di masa yang akan datang, bahkan dia sampai jodoh, cocok apa Mirip banget itu enggak. Pak sama yang mulut jujur Ini itu. makanya. Makanya kita nyikapinnya Coba saya ya ikut udah, ya, mulut jujur. seru-seruan aja itu mah gitu kan. Iya, Iya. enggak, tapi benar juga kayak yang tadi gue bilang, bisa nggak sih anak kecil tuh kita arahin supaya jadi sesuatu yang kita pengen gitu. Bisa kasih stimulasi, karena kan contohnya gini, anak itu akan tertarik terhadap suatu hal, nggak usah anak-anak deh, kita orang dewasa Iya. aja akan tertarik pada suatu hal kalau kita disajikan hal tersebut tuh secara menarik. Iya. Menarik dan terus menerus. Iya, pasti anak-anak apalagi mereka yang lagi explore banget otaknya, lagi haus dengan perkembangan, Iya, ketika iya. diberikan tantangan kayak tadi misalnya dia dokter gitu, Dek, coba dia lihat nih buku ayah nih bahasa Jerman padahal gitu ya. Anaknya Baca tuh. Jadi gue baca. anaknya misalnya bahasa Sunda gitu kan gitu. Tapi dia ada gambar anatomi warna-warni gitu. Lihat deh, ini tuh jantung manusia Menarik ya, loh. menarik. Ini gitu. Ada tahu nggak jantung buat apa? Coba rasain I jantungnya, see. segala macam. Berarti kalau misalkan ada anak yang ngerasa kesulitan untuk mendapatkan informasi, mungkin dirasa hal itu kurang menarik buatnya gitu ya. Bisa juga gitu ya. Apapun konteksnya gitu loh. Jadi kita sebagai orang tua mungkin Menarik ini. harus bisa mengemas sesuatu semenarik mungkin Iya. supaya si anak bisa menerimanya. Ya, kalau kita mendoktrin kan. Iya, supaya anak tertarik buat explore di Iya. situ. Perkara tadi karena kita juga punya yang namanya kecerdasan bawaan tadi ya gitu. Kalau misalkan si anak ini ternyata dari berbagai macam bidang ini gitu yang lebih match sama kecerdasan bawaannya dia ternyata di yang bagian yang berbeda dengan orang tuanya,
bisa jadi juga anak merasa bahwa kalau aku belajar itu tuh bisa aja. Tapi kalau belajar yang aku suka itu lebih mudah. Lebih Iya. masuk. Jadi bukan perkara bisa nggak bisa ya. Iya, iya, iya. Ini contohnya nih, orang yang punya kecerdasan bawaannya itu, ini contoh ya, bermain piano. Oke. Gitu. Ini ada 2 anak, umurnya sama-sama tidak pernah main piano. Terus tiba-tiba dikasih piano, ayo diajarin ya 1 lagu. Nah, anak yang punya kecerdasan bawaan bermain piano, dia akan cepat belajarnya, Cepat nangkepnya. cepat nangkapnya, cepat eksekusinya, cepat pinternya. Dibandingkan anak yang tidak punya kecerdasan bawaan di bermain piano. Tapi apakah kedua anak ini bisa jago main piano? Bisa. Bisa, cuman durasinya Cuman aja. proses belajarnya beda. Ya, yang gitu. cepat tanggap mungkin sebulan selesai, ini bisa setahun. Iya. Iya. Betul. Dan effortnya jadi lebih besar ya. Iya, nah berarti kan si anak yang tidak punya kecerdasan bawaan bermain piano ini perlu diberikan dukungan ekstra lebih besar dibandingkan anak Ekstra yang ya. lagi. Ekstra. Ekstra time. Itu keyword. Satu pertanyaan terakhir. Oke. Gimana fenomena orang yang suka self diagnose? Kalau dia Nah, itu polar, lagi banyak itu ya. Iya. Banyak Zaman-zaman now nih ya. Gua gini nih. Itu relate banget sama kalau kita bicaranya ditarik ke anak, nggak sedikit orang tua yang mendiagnosa anaknya sendiri Oke. berdasarkan informasi yang ada di sosial media dan di jagat maya. Banyak kan jadi dokter dadakan jadi gitu ya. Yes, betul gitu. Jadi kayak misalkan nih anaknya sering lari-lari, lompat-lompat dan sebagainya. Iya. Kalau dari ciri-ciri nih saya cari Hiperaktif di Google, nih. anak saya ini hiperaktif. Gitu. Padahal nggak hanya gejala medis ya, kayak misalkan sakit fisik aja, banyak penyakit yang salah satu gejalanya adalah demam. Nah, Gitu, bisa cancer, bisa Iya, iya. flu, ya. bisa Bisa COVID. gitu Iya. kan, bisa infeksi, ini kejepit pagar gitu Iya. kan, segala macam itu sama-sama munculnya demam gitu. Nah, begitu pula dengan masalah tumbuh kembang ataupun masalah psikologis, itu banyak yang ciri-cirinya memang kalau orang awam ngelihatnya itu sama gitu. Dah itulah kenapa kalau misalkan orang tua udah googling terus merasa kayaknya anak gue ada yang beda nih, nah itu jangan berhenti di situ. Itu balik lagi ke cocokologi lagi jadi. Nah nanti jadi cocok lagi. Iya. Oh, anak berarti ini nih. Tulisannya begini nih kan. Betul, tapi kalau kayak gitu lebih baik datanglah ke Iya, psikolog ahlinya gitu supaya dicek nih gitu. Betul. Jangan-jangan memang anaknya punya masalah yang perlu dibantu, Iya. tapi apa dan bagaimananya kan itu perlu pemeriksaan yang komprehensif. Dan juga sekarang tadi lu bilang apa? Self apa? Self-diagnose. Nah, kayak gitu jadi kebanggaan loh sekarang. Iya, gue bipolar. Bipolar nih gue nih. Iya. Kayaknya terus kenapa gitu ya? Itu kayak jadi pembenaran untuk minta excuse ke orang, lu harus ngertiin gue. Iya. Bacot. Padahal orang-orang yang memang punya problem, yang memang bipolar itu Malah setengah dimotivasi. mati berusaha Iya. untuk supaya mereka bisa adjust, supaya mereka Terlihat normal. Tuh. terlihat Iya, dan iya, bisa gini. Kalau terlihat normal tuh subjektif ya, tapi bisa merasa nyaman menjalani kehidupan, itu perjuangannya susah banget. Jadi nggak keluar-keluar ya maksudnya. Iya. Karena dia udah sibuk sama penyakitnya sendiri. Iya, benar. Sibuk gimana caranya supaya gue bisa hidup nyaman sejahtera. Berarti kalau yang pura-pura dia keluar-keluar terus ya. Oh gua ini. Caper aja itu Iya. mah. Itu juga masalah psikologis sih kalau terlalu caper. Masalah kejiwaan juga mungkin ya. Bisa jadi. Mungkin kalau ada yang kayak gitu dirujuk aja nanti ke teman saya yang bagian psikolog dewasa. Dia nih terlalu caper. Terlalu caper. Peraturan rujukan, Mbak? Saya berlebihan perhatian sih kalau saya. Oke guys, seru banget ya pembahasan dari episode kali ini. Gila. Gila, ini satu-satu episode yang ada value-nya. Iya. Tapi Karena ini kita berobat jalan nih. Tahu jalan tuh jadi tahu Berobat banget. jalan nih. Sebelum itu nggak pernah mbak? Sebelum Iya. itu nggak pernah ke psikolog atau apa gitu nggak pernah. Banyak kok yang nggak pernah. Baru ini pengalaman berarti. ada value. Baik kan, nggak apa-apa kan? Bener Ini banget. kayak gini aja nih. Tahu nggak gue takut sama lipstick?
Tahu. Lu temenan sama gue berapa lama gitu kan? Udah tahu tapi gue tahu, tapi tahu. Tapi Iya. nggak segitunya kan? Kan lu ngelarang cewek-cewek lo pakai lipstick. Tahu gua. Itu berobat jalan. Iya, lu tahu kan gue takut banci. Allah. Oh, jangan mereka berdua. Dan ini tahu nggak episode kita sebelum itu ngebahasnya soal apa nih? Nggak kalah berbobotnya. Bahas soal apa kemarin? Gak jauh dari keluaran pantat. Kentut berdahak. Ini nggak jelas ini. Ya. Mungkin ini Mbak ada pesannya buat orang tua zaman sekarang Iya, ya, iya, yang iya. apalagi yang terutama yang apa ya? Yang punya anak kecil. Yang punya anak kecil dan masih mengakui dengan yang tadi fingerprint itu Iya. segala macam kayak gitu. Mungkin ada pesannya gitu untuk Ya, buat teman-teman yang punya anak di rumah atau yang penasaran sama dirinya sendiri pengen explore, adalah hal yang wajar kalau kita pengen memberikan yang terbaik buat anak sebagai orang tua. Wajar juga kita sebagai orang dewasa pengen tahu lebih dalam tentang diri kita sendiri gitu. Tapi jangan sampai hal-hal tersebut membuat kita mengabaikan logika dan juga keabsahan gitu dari alat ukur yang dipakai. Gitu, siapa yang bertanggung jawab terhadap pengukuran itu, apakah ada hasil uji riset ilmiahnya yang memang valid dan reliable dan sudah diterbitkan dan sebagainya. Itu jangan sampai kita mengesampingkan hal itu untuk informasi-informasi yang pengen kita dapat gitu. Karena bisa jadi kalau kita mengesampingkan informasi yang kita dapat justru jadinya tidak bermanfaat buat kita. sampai cocok lagi. Lu kalau gitu-gituan tuh lu nge-cheat. Iya. Iya. Nge-cheat. Masa nge-cheat. Masa hidup nge-cheat ya? Enggak pakai R. Hidup jangan nge-cheat lah. Nggak nge-cheat tuh digangguin aja. Karena hidup kan game. Jadi yang paling penting adalah kita tetap harus ngebangun chemistry kita sama anak gitu Yes, ya. itu yang paling utama. Seintim mungkin gitu ya. Thank you banget Bang Linda untuk Terima waktu kasih dan sudah kesempatannya. diundang, Bapak-bapak. Gimana? Mantap, thank you banget. Bisa berobat jalan jadinya. Kita kasih voucher deh. Iya deh. Baca Super Indo. Ya guys, thank you banget untuk episode kali ini. Jangan lupa subscribe. Like. Komen dan share. Lupa ngomong ya. Sampai ketemu di episode berikutnya. See ya. Dadah. Dadah.